Mungkin pertama saya perkenalkan dulu, saya Usman Hamid, saya Direktur Amnesty International Indonesia. Tentu yang tengah sudah diketahui teman-teman, Ketua Komnas HAM Pak Ahmad Taufan Damanik. Lalu beliau adalah Bapak Yoel Louis Mulaits, Wakil Ketua 1 dari Majelis Rakyat Papua, dan tentu saja Pak Salor Siagian sebagai Koordinator Tim Advokasi untuk Judicial Review atau permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang amandemen kedua atau perubahan kedua dari otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Hari ini Komnas HAM menerima Majelis Rakyat Papua bertemu dengan Majelis Rakyat Papua untuk membahas tentang keadaan hak asasi manusia di Papua. Jadi mulai dari membahas tentang dugaan-dugaan pelanggaran hak asasi manusia, membahas tentang prospek dialog damai untuk Papua untuk mengurangi eskalasi konflik dan kekerasan di Papua, maupun juga membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di dalam proses pembuatan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Untuk yang pertama, Komnas HAM sedang melakukan penyelidikan terus-menerus. Amnesty International juga sedang melakukan penelitian tentang keadaan hak asasi manusia di Papua, khususnya di Intan Jaya. Demikian pula Majelis Rakyat Papua sangat memberi perhatian terhadap situasi hak asasi manusia, termasuk dugaan pelanggaran HAM yang beberapa hari lalu muncul di dunia internasional melalui pernyataan dan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan juga bersama DPN Pradi, Rumah Bersama Advokat, sedang mengajukan permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi dengan harapan bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dari Majelis Rakyat Papua untuk menyatakan sejumlah pasal-pasal yang berubah dari Undang-Undang Otsus yang lama Nomor 21 Tahun 2001 menuju Undang-Undang yang baru Nomor 2 Tahun 2021 dinyatakan inkonstitusional karena tidak melalui proses partisipasi dan konsultasi yang bermakna. Komnas HAM juga menyatakan menyambut ajakan Majelis Rakyat Papua untuk memberikan dukungan dan akan mencoba untuk mengkaji dan juga menimbang untuk mengirimkan surat atau pendapat hukum dari Komnas HAM, pendapat hak asasi manusia dari Komnas HAM kepada Mahkamah Konstitusi apabila memang masih dimungkinkan dalam proses persidangan di MK. Majelis Rakyat Papua juga mendukung wacana yang disampaikan oleh Komnas HAM terkait dengan komitmen pemerintah dan komitmen Komnas HAM untuk mendorong adanya dialog damai di Papua. Dan kami semua sangat mengapresiasi kemajuan penanganan kasus pembunuhan di luar hukum atau pembunuhan yang tidak sah di Paniai yang saat ini ada di dalam Kejaksaan Agung, dan kami berharap kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua lainnya itu bisa diusut dengan tuntas dan tidak ada lagi kasus-kasus kekerasan dan pembunuhan seperti yang dalam pekan-pekan terakhir ini kita lihat terus terjadi, baik itu oleh negara maupun juga oleh aktor non-negara. Demikian yang bisa saya sarikan. Saya persilahkan Pak Ketua dan Ketua Komnas HAM Pak Yoel Louis Mulaits sebagai Wakil Ketua 1 Majelis Rakyat Papua. Silakan Pak Yoel. Lanjut. Baik, terima kasih. Sore ini kami diterima oleh Pak Ketua Komnas HAM didampingi oleh tim dari DPN Pradi dan Amnesty International dalam satu agenda penting, yaitu berkaitan dengan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, yang mana proses ini tidak melibatkan rakyat Papua melalui Majelis Rakyat Papua. Oleh sebab itu sore hari ini kami diterima oleh Komnas HAM, kami melaporkan supaya ada dukungan dari Komnas HAM untuk proses-proses terhadap undang-undang terhadap proses di MK saat ini. Ya, terima kasih ya. Tadi tentu saja kami pertama sekali menyambut baik kedatangan MRP, walaupun ini bukan kedatangan yang pertama. Dan kemarin datang rombongan yang malah lebih besar. Nah, juga terima kasih karena MRP mendukung ya gagasan atau inisiatif yang sebetulnya sudah diprakarsai oleh Komnas HAM itu sejak 2 tahun yang lalu. Jadi usulan ini sudah kami sampaikan kepada Presiden 2 tahun yang lalu,
sudah berkali-kali juga didiskusikan dengan banyak pihak di pemerintahan, termasuk dengan pihak TNI dan Polri, juga yang di Papua ya, Kodam, Polda dan lain-lain. Secara umum memang diapresiasi, artinya Komnas diberikan satu kepercayaan untuk mengambil inisiatif itu, bertemu dengan semua pihak, siapapun, termasuk yang pro kemerdekaan. Tentu saja yang tidak bisa dilupakan harus berdialog dengan MRP sebagai Majelis Rakyat Papua yang mewakili seluruh elemen suku bangsa yang dari Papua, dan karena itu MRP adalah satu elemen penting yang juga kami akan ajak dialog, meskipun sebenarnya sudah sering berdialog, tetapi nanti kita akan libatkan semua. Nah, yang kedua tadi kita mendiskusikan juga langkah-langkah bagaimana mendukung proses-proses hukum dari beberapa kasus yang sudah berjalan. Paniai misalnya, ada kasus pendeta Yeremia yang juga sedang dalam proses penegakan hukum, supaya benar-benar mendapatkan keadilan yang sungguh-sungguh. Jadi tidak lagi terulang di mana ada pengadilan HAM misalnya, tapi kemudian impunitas masih menjadi kata kunci, yaitu orang-orang yang diduga melakukan itu kemudian dibebaskan oleh sistem hukum kita. Itu yang kita sama-sama tadi sepakat untuk menjaga itu, supaya benar-benar untuk khusus misalnya Pania ini ya proses peradilannya bisa berjalan dengan tuntas, seadil-adilnya, memenuhi harapan seluruh masyarakat di Papua, terutama dari keluarga-keluarga Papua. Yang lain tadi secara spesifik seperti soal uji materi di MK, Komnas memang memiliki concern untuk itu, dan mungkin Senin depan nanti tim bersama akan berdiskusi lagi untuk menyusun satu pendapat ahli dalam perspektif asasi manusia untuk diberikan kepada hakim MK dalam rangka memperkuat judicial review atau uji materi yang disampaikan oleh teman-teman dari MK. Saya kira itu ya, dan ini sangat menarik sebetulnya karena di tengah-tengah situasi yang ada harapan-harapan tadi itu, tapi juga kita lihat situasi kekerasan masih terus terjadi. Kami kemarin mendapat laporan bahkan ada 7 anak sekarang masih dalam investigasi oleh tim kami di Papua yang itu mengalami kekerasan, dan 1 di antara 7 itu meninggal dunia. Itu saya kira juga kami akan ke Papua minggu depan. Salah satu yang akan jadi concern kami itu selain pengungsi-pengungsi yang juga belum teratasi sampai hari ini di berbagai tempat, ada puluhan ribu yang kami dapatkan informasi. Terima kasih. Pak Taufan, terkait kan Rabu kemarin kan Pak Taufan bilang bahwa akan mengadakan upaya dialog pada tahun ini. Nah, mengingat situasi eskalasi sekarang itu, mengingat di Wamena ada gerakan demonstrasi besar-besaran dari Jakarta hari ini, bahkan ditangkap semua demonstrasinya. Apakah akan ada mungkin lebih cepat atau target kapan sih sebenarnya upaya dialog damai ini dilakukan gitu? Itu yang pertama. Ya tentu kita, makanya kita sudah tidak akan tidak akan ada pemunduran lagi. Minggu depan kita akan awal minggu depan kita akan berangkat ke sana, meskipun untuk kali ini 2 tim dulu yang berangkat, nanti akan ada tim lain yang menyusul. Jadi sebetulnya inisiasi ini kan sudah lama dilakukan oleh Komnas, terutama oleh kepala perwakilan di sana. Jadi banyak orang mungkin tidak mendapat informasi bahwa bahkan kepada kelompok KKB misalnya yang ada di Papua itu sudah berkali-kali tim kita berkomunikasi, dan itu kita sampaikan kepada pemerintah bahwa kami lakukan ini dalam rangka mencari solusi damai. Jadi jangan ada kecurigaan politik yang dibangun. Dan itu ketika kami sampaikan tidak ada penolakan. Jadi artinya mereka mengapresiasi, termasuk Presiden mengapresiasi langkah-langkah itu, karena kami terbuka menyampaikan. Jadi kalau kami akan bertemu ini kami sampaikan, tujuannya adalah mencari solusi damai. Ya, tentu kalau kita bicara solusi damai ya sebaliknya, ya pendekatan bersenjata ya harusnya ditinggalkan secara bertahap-tahap. Semua pihak, ya, tidak hanya TNI Polri tapi juga pihak kelompok bersenjata juga, kalau sudah setuju dengan damai, ya mari. Yang ada adalah proses negosiasi. Tinggalkanlah pendekatan yang selama ini digunakan dan menurut kami tidak menghasilkan apa-apa. Yang ada adalah jatuhnya korban. Itu bahasa yang saya gunakan berkali-kali dan teman-teman komisioner ketika bertemu dengan para pihak. Itu kurang lebih. Sedikit tambahkan ya. Jadi situasi demonstrasi di Papua saat ini sebenarnya banyak berhubungan dengan protes mereka terhadap rencana pemekaran wilayah. Jadi saya setuju bahwa upaya dialog atau wacana dialog yang disampaikan oleh Komnas HAM dapat meredam
protes-protes ketidakpuasan di Papua. Tetapi langkah lain yang juga sangat penting untuk meredam protes-protes itu adalah pemerintah harus segera memutuskan penundaan pemekaran wilayah, penundaan seluruh pelaksanaan Undang-Undang Otsus Amandemen Kedua sampai Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan atau menjatuhkan putusan terkait dengan uji materi yang disampaikan oleh Majelis Rakyat Papua melalui DPN Peradi. Hal lain, satu hal saja, yaitu pemekaran wilayah ini adalah inkonsistensi dari kebijakan pemerintah yang sebenarnya sedang melakukan moratorium pemekaran wilayah. Seluruh wilayah lain, dari mulai Tapanuli sampai dengan Bogor Raya yang ingin melakukan pemekaran wilayah ditolak oleh pemerintah karena alasan pendapatan asli daerah selama ini tidak baik, karena alasan dana pemerintah sedang diprioritaskan untuk penanganan COVID, untuk infrastruktur, dan seterusnya. Tetapi pada kasus Papua, pemerintah terkesan memaksakan dan terburu-buru untuk segera memekarkan wilayah Provinsi Papua. Ada apa? Ini yang saya kira harus dihentikan dan harus ada semacam penghormatan terhadap Majelis Rakyat Papua yang sebenarnya dalam Undang-Undang Otsus tahun 2001 berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap setiap rencana pemekaran wilayah. 11 kali Presiden ke Papua, tapi tidak pernah menemui Majelis Rakyat Papua. Padahal Majelis Rakyat Papua ini seperti Wali Nanggru di Aceh, sebuah lembaga yang tertinggi di Papua yang merupakan representasi kultural orang asli Papua. Kalau di tingkat nasional kita punya yang mulia Presiden, yang mulia Hakim, di Papua itu sebenarnya yang mulia adalah Majelis Rakyat Papua. Jadi saya kira Majelis Rakyat Papua sebagai representasi masyarakat adat Papua harus dihormati. Dalam deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat, ada 3 kewajiban pemerintah. Pertama, ketika mengambil keputusan, pemerintah harus menginformasikan terlebih dahulu kepada masyarakat adat. Apakah Undang-Undang Otsus itu diinformasikan? Tidak. Yang kedua, kewajiban pemerintah untuk mengkonsultasikan kebijakan itu. Apakah Undang-Undang Otsus itu dikonsultasikan? Rapat dengar pendapat Majelis Rakyat Papua justru dibubarkan, dilarang, dihimbau untuk tidak diadakan. Yang ketiga adalah kewajiban pemerintah untuk memperoleh persetujuan tanpa paksaan dari masyarakat adat yang dalam hal ini secara representatif diwakili oleh Majelis Rakyat Papua. Nah, ketiga kewajiban itu dalam Undang-Undang Otsus sekali lagi tidak dipenuhi oleh pemerintah. Jadi sekali lagi tundalah pemekaran wilayah itu supaya demonstrasi-demonstrasi yang sekarang di Papua itu juga menurun, dan apabila ada penangkapan sebaiknya itu dihentikan dan dibebaskan mereka yang ditangkap. Tidak boleh ada penyiksaan, tidak boleh ada penggunaan kekuatan yang berlebihan dari aparat negara terhadap ekspresi-ekspresi protes yang diselenggarakan secara damai di Papua. Demikian, mungkin Bang Saur atau Kak Muniar atau Kak Rita. Pertama izin, berarti untuk yang minggu besok itu hanya dari Komnas HAM ya? Maksudnya dari pihak pemerintah juga apakah ada yang ikut? Memang sejak awal proposal kita itu kita ambil inisiatif dulu. Ya, semua pihak itu kita ajak dialog. Kalau kemudian dari dialog dari inisiatif itu kemudian katakanlah dimungkinkan pihak yang Papua tadi termasuk dari kelompok yang pro kemerdekaan dimungkinkan bertemu dengan pemerintah dalam hal ini representasi dari pemerintah, ya, maka Komnas bersedia memfasilitasi itu. Jadi awalnya adalah kita dulu ya, untuk mencari. Itu kita sudah sampaikan pada pemerintah bahwa kami inisiatifnya itu kami dulu datang ke sana, kami bicara dengan mereka, kita agregasikan semua kemauan mereka, kemudian kita dialogkan lagi dengan pemerintah, ada persepakatan untuk mereka berunding, kita fasilitasi. Seperti itu. Itu tahapan-tahapan yang kalau kita mau belajar dari Aceh dulu juga terjadi ya. Tapi kalau dulu kan dilakukan oleh pihak ketiga internasional misalnya, kita coba sekarang kita sendiri, lembaga negara independen yang namanya Komnas HAM. Sama kalau yang penyelidikan terkait kekerasan terhadap anak-anak itu rencananya sedang atau kalau nanti ditemukan fakta-fakta hukum seperti kasus pendeta Yeremia misalnya atau yang lain ya tentu akan kita sampaikan untuk ada penegakan hukum. Ada target itu komitmen. Ya target sih susah ya karena sekarang situasi kondisi ya seperti 2 bulan lalu saya ke sana sudah mau naik ke atas terkendala dengan transportasi, jadi kita memang agak sulit di target seperti itu. Yang penting kita lakukan. Yang jelas informasi awal sudah kita dapatkan tentang kondisi atau situasi. Termasuk yang kasus 8 kita kan juga dulu nakes misalnya itu kita investigasi. Jangan lupa ya satu nakes yang dulu di dalam tanda petik katanya disimpan oleh KKB itu negosiasi Komnas.
sehingga dia dilepas ya, komunikasi, kemudian pulang ke rumahnya, bahkan sampai 1 bulan itu masih di dalam rumah aman yang disiapkan oleh Komnas HAM. Jadi tapi poin utama sebetulnya semua pihak kita ajak untuk menghentikan kekerasan itu. Kalau nggak ada penyelesaian, ya begini terus. Ya aparat juga sebetulnya kan jumlahnya juga meningkat terus yang mengalami kekerasan itu. Terus apa keuntungan buat kita semua? Buat kemanusiaan kita nggak ada. Ini kita menuju satu jalan buntu yang sebetulnya akan merugikan semua. Kalau pilihannya adalah kekerasan, itu bahasa kami ke berbagai pihak.